Hi guys, welcome back to Setsuna Channel. Kalian para pecinta anime pasti sudah banyak menonton berbagai seri terutama genre romance. Namun, dari sekian banyak dari genre tersebut, berbagai seri dengan ending-ending cerita yang disajikan dari tokoh utama mati, ending bahagia, hingga ending menggantung yang kadang membuat penonton kesal setelah menontonnya. Selain itu, dari sekian seri romance, hanya ada beberapa seri yang memiliki ending menikah, karena anime dengan akhir seperti itu dianggap mainstream di Jepang. Untuk kali ini gue akan merekomendasikan kalian anime romance dengan ending menikah. Oke, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar anime dari kami. Eureka 7. Renton Thurston, seorang remaja 14 tahun yang memiliki keinginan untuk meninggalkan tempat tinggalnya serta ingin bergabung dengan sebuah grup tentara bayaran bernama Gekko State dan berharap untuk menemukan petualangan yang mungkin akan mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Sayangnya, karena takdir sebagai pewaris dari seorang pahlawan peneliti militer, Renton kini harus dipaksa oleh kakeknya untuk menjadi mekanik seperti ayahnya. Namun dalam keadaannya yang mendesak, ia masih memiliki hiburan sendiri, yaitu dengan mengendarai alat yang memiliki gelombang partikel tapar, sebuah objek yang membuat suatu benda melayang di udara. Suatu kejadian merubah hidupnya. Pada suatu hari terdapat sebuah benda raksasa misterius yang jatuh ke garasi Renton. Ternyata benda tersebut adalah sebuah robot yang memiliki kendaraan gelombang tapar berukuran besar, Pirpas Type Zero. Begitulah sebutan dari nama robot tersebut. Tak lama kemudian dari dalam robot tersebut muncul seorang gadis yang diketahui merupakan pilot robot tersebut. Ia bernama Eureka, dan ternyata seorang anggota Gekko State. Kini Renton telah berpapasan dengan salah satu anggota dari kelompok yang ini ia masuki. Takdir mempertemukan mereka dan pertemuan tersebut mengawali kisah penuh dengan petualangan dan tantangan berat yang akan menunggu Renton. Grand Crash Senki. Dunia telah terancam yang disebabkan dengan kemunculan makhluk bernama Chaos. Terdapat satu cara untuk melawan Chaos, yaitu menggunakan sebuah segel suci atau Grand Crash yang diketahui memiliki sebuah kekuatan besar yang cukup untuk melindungi banyak orang. Hanya para bangsawan saja yang memiliki Grand Crash dengan kewajiban untuk meredamkan ancaman Chaos. Sayangnya, kewajiban untuk melawan Chaos diabaikan, dan mereka malah lebih memilih untuk merebutkan segel suci dari penguasa lain untuk mendapatkan kekuasaan, sehingga memicu sebuah pertarungan satu sama lain. Siluka Meletes, seorang mech perempuan yang kini sedang menjalani hukuman dan dikurung karena menghina penguasa yang melakukan perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Di sisi lain, seorang kesatria bernama Theo Carnaro telah berkelana untuk melatih kemampuan bertarungnya sebagai pemegang Grand Crash agar mampu membebaskan kampung halamannya dari penguasa jahat. Mereka berdua telah ditakdirkan untuk bertemu dan memiliki tujuan yang sama, yaitu mengakhiri sebuah peperangan dan bertarung bersama-sama melawan Chaos untuk menciptakan benua yang dipenuhi dengan kedamaian. Amagami SS, kisah tentang seorang remaja bernama Junichi Tachibana yang mengalami permasalahan cinta 2 tahun lalu, tepatnya pada malam Natal. Harusnya pada waktu itu adalah kencan pertama bagi Junichi oleh gadis yang ia cintai. Sayangnya kencan tersebut berakhir dengan keputusasaan karena gadis yang akan ia kencani telah pergi dan melanggar janjinya, sehingga membuat hati Junichi tersakiti begitu saja dan menyebabkan dirinya merasakan trauma. Setelah kejadian yang ia alami, Junichi kini tidak ingin merasakan jatuh cinta lagi karena tidak ingin terjadi hal yang sama, dan kini ia juga membenci malam Natal. Namun, ketika salah satu dari keenam gadis bertemu dengan Junichi, ia diberikan sebuah kesempatan kedua untuk merasakan bagaimana bahagianya jatuh cinta. Mereka terdiri dari Haruka Morishima, Kaoru Tanamachi, Sei Nakata, Ai Nanasaki, Ryuhoko Sakurai, dan Tsukasa Ayatsuji. Kini berawal dari pertemuan tersebut, Junichi hanya bisa berharap untuk mendapatkan kebahagiaan kembali melalui waktu yang ia habiskan bersama dengan gadis yang ia cintai. Kode Realize Sousei no Himegimi. Hanya untuk memenuhi janji ayahnya, seorang perempuan bernama Cardia telah hidup dengan keadaan penuh terisolasi dalam dunia terbatas yang hanya ada di sekitar bangunan terbengkalai yang ia tempati. Penantiannya yang panjang untuk menunggu ayahnya membuat dirinya menjadi gadis kesepian karena tidak pernah keluar dari rumahnya dalam waktu yang lama. Kesehatannya juga terganggu. Tubuh Cardia telah dimasuki sebuah racun memengerikan yang membuat suatu benda membusuk atau meleleh ketika tersentuh kulitnya. Dengan kondisi yang dialami, para penduduk di sekitar bangunan tersebut menyebut dirinya monster. Ketika memasuki situasi tersebut, ia teringat kepada ayahnya yang mengatakan untuk tetap menjauh dari orang-orang sekitar, namun tetap untuk merasakan bagaimana jatuh cinta.
Akan tetapi suatu hari takdir telah berubah hidup Cardia. Ketika seperti biasa menjalin hidup dengan mengurung diri di rumahnya, tentara kerajaan datang ke rumahnya. Segera muncul di hadapan Cardia seorang pria yang diketahui merupakan kesatria pencuri bernama Arsène Lupin yang gagah berani untuk membantunya kabur dari para tentara kerajaan. Kini untuk pertama kalinya ia meninggalkan rumah sebagai satu-satunya tempat pelindung baginya. Cardia memulai sebuah petualangan baru dengan Lupin dan bersama-sama mereka mencari ayah Cardia yang telah hilang dalam waktu yang lama. Suki ga Kirei, kisah tentang para remaja SMP yang memulai tahun ajaran baru sebagai murid kelas 3. Akane Mizuno, seorang gadis biasa namun atletik yang memiliki sifat pemalu, kini harus terpisah dengan teman-temannya karena ditempatkan di kelas yang berbeda ketika pembagian kelas. Dan berada di kelas yang sama dengan Kotaro Azumi, seorang murid laki-laki biasa yang ingin menjadi seorang penulis. Ketika dirinya sedang gugup, ia memiliki cara aneh untuk mengatasinya, yaitu dengan menekan sebuah boneka kentang yang selalu dibawa setiap saat. Tidak ada perasaan khusus dalam pertemuan mereka pertama kali. Keduanya saling menganggap orang asing layaknya orang yang baru mereka kenal. Namun setelah beberapa kejadian yang membuat mereka terus bersama, kekosongan tersebut perlahan muncul dan memberikan rasa nyaman satu sama lain. Ketika ditugaskan bersama sebagai seksi perlengkapan dalam festival olahraga, Kotaro dan Akane mulai saling mengenal dan mulai dekat berkat komunikasi melalui ponsel. Karena jika secara langsung mereka merasa gugup. Kini, hubungan tersebut perlahan mulai tumbuh perasaan cinta dan Kotaro mulai berbicara kepada Akane untuk sebuah hal yang ingin ia tanyakan. Klanat. Seorang remaja laki-laki bernama Tomoya Okazaki memiliki keluarga yang sedang kacau. Ia tinggal di sebuah rumah sederhana bersama dengan ayahnya. Masalah yang ia alami adalah keluarganya yang diketahui sering bertengkar karena sang ayah sering mabuk, dan impiannya untuk menjadi pemain basket menjadi hancur karena tangannya yang tidak bisa digunakan lagi untuk bermain basket. Tomoya telah mencapai ujung keputusasaan dan menyerah dengan kehidupan sekolahnya untuk menjalani kehidupan sesuka hati. Akan tetapi, kehidupannya segera berubah setelah pertemuannya dengan seorang perempuan yang sedang berdiri di tengah-tengah bukit menuju sekolah. Ia adalah Nagisa Furukawa, siswa perempuan yang merupakan teman seangkatan dengan Tomoya, yang seharusnya sudah lulus, namun tinggal kelas karena penyakit misterius yang ia alami pada saat musim dingin dan membuatnya mengalami demam yang tak kunjung sembuh, bahkan sampai berbulan-bulan sehingga sering tidak masuk sekolah. Karena alasan tersebut, kini ia harus tinggal kelas karena jumlah kehadirannya di sekolah tidak cukup. Papa no Lukuto wo Kikinasai. Karena ditinggal oleh orang tuanya, kini seorang pemuda bernama Yuta Seigawa tinggal bersama dengan kakaknya bernama Yuri, yang memiliki sosok seperti ibu baginya karena dirinya lah yang telah merawat Yuta selama ini. Mereka telah hidup bersama-sama dalam beberapa tahun, dan sekarang ini adalah waktunya untuk mereka berpisah, karena sang kakak harus mendapatkan kebahagiaan. Yuri menikah dengan pria bernama Takanashi Shingo. Setelah menikah, mereka meminta Yuta untuk menjaga anak-anaknya yang terdiri dari Takanashi Sora, Takanashi Miyu, dan Takanashi Hina, karena mereka akan pergi untuk berlibur. Permintaan tersebut diterima oleh Yuta dengan enggan. Akan tetapi, ketika sebuah kecelakaan terjadi kepada pasangan tersebut, di mana pesawat yang mereka tumpangi mengalami masalah hingga membuat keduanya meninggal. Hal tersebut pastinya akan membuat anak-anak mereka bersedih dan sendirian. Selain itu, setelah kematian mereka, pihak keluarga Takanashi memutuskan untuk memisahkan anak-anaknya di tempat panti asuhan yang berbeda. Yuta tidak menyangka bahwa keluarganya tega melakukannya kepada ketiga anak tersebut, yang membuat mereka akan lebih bersedih mengetahui bahwa mereka selalu bersama-sama. Untuk membawa kebahagiaan mereka, Yuta memutuskan untuk mengasuh mereka walaupun awalnya diterima berat oleh keluarganya. Kini, sambil mengejar pendidikannya dan menjadi seorang anggota terbaru dalam klub penelitian pengamatan masyarakat, kini ia juga harus menjadi sosok seorang ayah dan bertanggung jawab untuk mengurus anak-anak tersebut. Itulah tadi list anime romance dengan ending menikah. Mana anime favorit kalian? Jika belum ada di list, mohon cantumkan di kolom komentar. Jika ada kritik, saran, dan juga pertanyaan, silakan kalian cantumkan di kolom komentar. See you next time, bye bye.